Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaturan dan keamanan produk bioteknologi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ida Islamati dengan NIM 21130910116 dari Prodi Biologi. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Nah, GMO suatu produk adalah suatu produk atau suatu bahan yang di dalamnya sudah mengalami modifikasi pada tingkat genetiknya. Nah, eh, jadi setiap organisme atau tanaman ataupun hewan itu sudah memiliki kromosom yang spesifik yang menentukan mengapa misalnya ayam bentuknya seperti itu, ada kepalanya, ada sayap, ada kakinya dua, dan sebagainya. Nah, itu tidak akan pernah berubah karena eh, sampai ketika ayam menetas kakinya itu menjadi empat itu tidak akan pernah berubah. Nah, mungkin akan berubah kalau kromosom atau DNA-nya itu mengalami modifikasi. Nah, modifikasi itu bermacam-macam. Bisa modifikasi tingkat rendah sehingga perubahannya hanya sedikit, dan ada juga modifikasi tingkat tinggi, misalnya pada buah apel, yang harusnya ukurannya pada satu biji itu apelnya hanya 100 gram. Nah, kemudian setelah dimodifikasi sedikit, maka volume buahnya itu bisa meningkat menjadi 150 gram. Nah, itu juga modifikasi tingkat rendah. Sedangkan pada modifikasi tingkat tinggi, bisa saja apel ini eh, bentuknya dirubah yang tadinya menjadi eh, bulat, kemudian berubah menjadi lonjong seperti mentimun. Bisa saja terjadi ketika kromosom eh, pada apel itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, perubahan-perubahan ini nantinya bisa menimbulkan suatu risiko, karena ketika suatu bahan mengalami rekayasa genetika, maka ada potensi saat produk itu dikonsumsi yang akan mempengaruhi konsumen. Karena yang dikonsumsi itu adalah yang mengandung kromosom ataupun mengandung DNA tersebut. Nah, ketika DNA-nya itu ternyata berubahnya belum stabil, misalnya, itu bisa mempengaruhi sel-sel DNA kita. Ada potensi, namun tidak berarti selalu terjadi. Nah, oleh sebab itulah, semua bahan-bahan yang telah dilakukan modifikasi pada tingkat DNA ataupun kromosomnya, ini harus diberikan aturan dan keamanannya untuk memastikan konsumen itu terlindungi dan aman. Nah, untuk menunjukkan aman dengan apa, tentunya sudah dilakukan pengujian dari berbagai macam jenis pengujian memastikan bahwa konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut tidak mengalami efek negatif. Dapat dilihat pada eh, slide ini merupakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 77 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan dan atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan. Next. Nah, adapun permasalahan yang mungkin terjadi ketika GMO ini muncul. Yang pertama, ada kemungkinan terjadinya perubahan genetik yang tak terduga dan berbahaya bagi kesehatan. Kemudian terjadinya penghanyutan genetik akibat persilangan alami tanaman transgenik dengan tanaman non-transgenik. Tanaman tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, tetapi sangat peka terhadap hama atau penyakit lain. Timbulnya efek alergi atau menghasilkan zat beracun, dan yang terakhir munculnya gulma resisten terhadap herbisida. Nah, secara objektif, yang membedakan pangan transgenik dengan pangan alami secara kasat mata sangat sulit dilakukan, kecuali jika pangan transgenik tersebut memiliki ciri khas. Oleh karena itu, pemasangan label pada kemasan merupakan satu-satunya cara mengenali produk pangan transgenik. Pelaku usaha pangan yang memproduksi produk rekayasa genetika di dalam negeri dan atau mengimpor pangan
produk rekayasa genetika untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan keterangan tentang pangan PRG pada label. Sebagaimana kewajiban pencantuman tentang pangan PRG dilakukan eh, untuk pangan PRG yang mengandung paling sedikit 5% kandungan deoksiribonukleasid atau DNA PRG. Dapat lihat pada slide, ini merupakan beberapa kode label. Yang pertama ada untuk produk organik, itu diawali dengan angka 9, ada 5 digit angka. Kemudian untuk produk GMO, itu diawali dengan angka 8, sama juga 5 digit angka. Kemudian untuk pertanian tradisional, itu menggunakan 4 digit angka, diawali dengan angka 4 ataupun 3. Yang biasanya pertanian ini pertanian biasa yang mengandung pestisida, pupuk, dan sebagainya. Next, ada jenis produk rekayasa genetika. Nah, produk rekayasa genetika yang akan dikaji atau diuji untuk dilepas dan atau diedarkan di Indonesia harus disertai informasi dasar sebagai petunjuk bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan keamanan pangan. Nah, yang pertama ada tanaman, PRG, hewan, dan jasa training. Nah, pada jasa training ini sangat berkembang pada pesat karena jasa training ini paling aman. Nah, hal ini karena nanti yang diambil itu bukan jasa trainingnya yang dikonsumsi, melainkan produk metabolit sekunder dari jasa training tersebut, yang nantinya digunakan lebih lanjut. Bisa untuk produk pangan langsung ataupun sebagai katalis saja. Misalkan saja enzim. Nah, enzim dari mikroorganisme, apakah itu amilase, protase, ataupun lipase, itu banyak diambil dari mikroorganisme yang sudah mengalami rekayasa genetika. Jadi, rangkaian itu jauh sehingga produk ini dapat dikatakan aman. Dan produknya itu tidak perlu diberikan label produk GMO karena sudah produk turunan yang jauh. Karena yang GMO adalah mikroorganisme, sedangkan yang digunakan adalah enzimnya dan yang dikonsumsi adalah produk hasil reaksi enzimatisnya. Nah, selanjutnya ada lembaga yang menaungi beredarnya produk GMO di Indonesia. Yang pertama ada BKKH, yaitu Balai Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika sebagai sarana komunikasi antara KKH dengan pemangku kepentingan. Nah, bertugas untuk mengumumkan penerimaan pemohon, proses dan ringkasan hasil pengkajian PRG di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang kedua ada KKH, yaitu Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Nah, KKH ini memberikan rekomendasi keamanan hayati PRG kepada menteri terkait atau kepala Badan BPOM dan membantu pelaksanaan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan PRG serta pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan adanya dampak negatif PRG. Dan yang terakhir yaitu TTKH, yaitu Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika yang membantu KKH dalam melakukan evaluasi dan pengajian teknis keamanan hayati serta kelayakan pemanfaatan PRG. Nah, TTKH ini terdiri atas para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan PRG, itu pangan, tanaman, hewan, ikan, dan jasa training. Selanjutnya, adapun alur sertifikasi dalam merilis produk rekayasa genetika, yaitu yang pertama dari pemohon. Nah, dari pemohon ini melalui BPOM, kemudian diteruskan ke KKH, kemudian dari KKH ini akan berkoordinasi dengan BKKH dan TTKH. Nah, sehingga di sini akan dilakukan pengujian di laboratorium. Apakah produk tersebut aman? Nah, jika hasil uji aman,
akan dikembalikan lagi ke KKH, kemudian diserahkan kembali ke BPOM, dari BPOM kemudian diserahkan kembali ke pemohon. Nah, sehingga pemohon dapat merilis produknya karena telah mendapatkan sertifikasi. Nah, adapun efek positif dari produk PRG ini yang pertama, peningkatan kinerja pertanian. Jadi, dalam menggunakan produk rekayasa genetika ini dapat mempersingkat waktu, kemudian mempersedikit tenaga kerja, dan lahan pertanian tidak perlu uh, luas. Kemudian ada jangka simpannya menjadi lebih lama, seperti contohnya pada tomat. Tomat memiliki sifat yang mudah busuk. Kemudian pada pertanian organik, pertanian uh, yang tradisional, para petani biasanya menjual tomatnya itu 3 hari sudah membusuk. Nah, dengan produk genetika rekayasa genetika ini, tomat ini akan tahan pembusukannya lebih lama sehingga para konsumen ataupun distributor ini akan eh, menguntungkan. Kemudian ada resisten terhadap penyakit dan herbisida. Kemudian ada berpotensi tahan terhadap kekeringan, peningkatan kandungan nutrisi, dan peningkatan sifat sensorik. Selanjutnya ada contoh PRG, produk rekayasa genetika. Yang pertama ada jagung, kemudian canola, alfalfa, golden rice, kapas biti, kedelai, kentang, dan tomat. Di mana jagung produk ini eh, banyak diciptakan karena jagung ini memiliki dulunya sangat sulit untuk ditumbuhkan. Kemudian canola ini diambil minyaknya. Canola ini minyaknya bagus karena mengandung asam lemak tidak jenuh, omega 3 dan 6. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa produk rekayasa genetika PRG dalam pengaturan dan keamanannya telah diatur secara khusus oleh undang-undang dan eh, produk rekayasa genetika harus melalui beberapa pengujian sebelum diedarkan. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.